pikirkan pertama kali tentang sampah? Kemana perginya sampah yang kita buang? Apa yang akan ditimbulkan oleh sampah tersebut? Semua pertanyaan mengenai sampah selalu mengganggu di setiap harinya karena belum mendapatkan jawaban. Apakah pernah kita peduli sepenuhnya terhadap dampak sampah? Hai, aku Fani, aku pengguna skincare rutin. Hai, saya Zafira, saya pengguna skincare rutin. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christine, saya pengguna rutin skincare. Halo, nama saya Ayu. Di sini saya sebagai pengguna produk skincare. Ya, nama aku Midian Rahmawati, biasa dipanggil Umi. Kalau terhitung sampai sekarang itu udah 5 tahunan sih. Udah sejak 4 tahun yang lalu deh. Zaman SMA. Sebenarnya itu udah lama dari SMA kayaknya. SMA udah mulai, tapi benar-benar rutinnya itu pas mulai kuliah kayaknya. Dari kelas 9 ya, pas SMP. Mungkin sekitar tahun 2019 atau 2020 ya. Aku makainya dari facial wash ada, terus kayak moisturizer, toner, sama serum. Biasanya aku pakai moisturizer, terus sunscreen sih yang dulu. Facial wash, ada moisturizer, ada toner, ada serum, dan tentunya sunscreen. Kalau yang saat ini ada dari Skintific, Skin Angel, Berarti ini ya basic skincare ya? basic skincare itu Oke, oke. Kalau untuk sekarang aku cuman pakai facial wash, moisturizer, sama sunscreen aja sih. Sisanya mungkin setiap 3 kali sehari suka exfoliate pakai peeling serum. Tergantung sih, kalau misalkan itu agak banyak kan aku bisa tahan sampai 5 bulanan, bisa. Aku sih pas sudah habis sih, ya purchase. Sebulan sekali. Sebulan sekali ya. Paling sebulan sekali ya. 2 atau 3 bulan sekali itu baru ganti deh. Cuman ya setiap sekali belinya 2 atau beli 4 gitu ya, sekalian keluar gitu loh. Ke tempat sampah biasa aja. Oke, langsung dibuang aja ya, nggak Iya. dipilah ya? Ke tempat sampah. Langsung ke tempat sampah ya? Iya. Kamu nggak pernah ini membuang ke official store-nya kayak ke Sosiola atau apa gitu? Enggak pernah. Paling dikumpulin dulu di kantong plastik, abis itu dibuang ke tong sampah. Ke tempat sampah. Langsung ke tempat sampah ya? Ke tempat sampah langsung. Jujur kalau misalkan untuk buang kemasan itu aku cukup jarang karena biasanya aku jadiin pajangan di rumah. Soalnya ngelihatnya itu kayak udah sayang banget gitu loh kalau dibuang, kayak tempatnya yang sekiranya masih bisa aku pakai lagi. Contohnya kayak tempat pam yang kecil itu suka aku pakein isi hand body gitu. Jadi bisa dibawa traveling kemana-mana. Terus juga biasanya tempatnya buat yang misalkan tertutup yang bisa diputer itu aku buat taruh peniti lah, buat taruh jarum pentul, itu kan lumayan juga ya bisa dipakai. Beberapa skincare kadang aku suka pakainya sampai bener-bener habis gitu baru aku repurchase lagi. Kalau misalkan tubnya tempat yang bisa digunting lagi itu kadang aku pakai bener-bener sampai habis dulu. Nah, ntar kalau misalkan udah digunting kan itu udah nggak bisa dipakai lagi ya. Nah, otomatis itu bakal aku buang. Nah, nanti itu sebelum aku buang aku cuci dulu sampai bersih, dibersihin. Terus juga seringnya aku beli skincare-nya itu yang bisa di-refill. Jadi beli botolnya itu cukup sekali pas pertama pemakaian, terus pemakaian selanjutnya tuh nanti dituangin aja gitu ke tempat yang awalnya gitu. Jadi ya botol plastik itu cuman nggak banyak gitu. Terus emang kemudian aku buangnya itu lewat aplikasi e-recycle. Nah, itu tuh aku direkomendasiin sama cutting aku kemarin pas pertama kali ngekos. Jadi itu tuh cukup membantu banget sih kalau misalkan kita kan namanya anak kos ya bingung kalau mau buang sampah di mana, mau ngebakar juga nggak tahu kemana gitu. Nah, itu kok direkomendasiin jadi pakai aplikasi e-recycle di mana itu tuh bener-bener bisa kayak ya udah kita diem aja di rumah, nanti mereka tuh datang ngejemput sampahnya gitu. Nah, bisa juga kita datang ke tempatnya, kita drop off sampahnya, kita taruh di situ. Nah, itu tuh bisa ditukar kayak nanti bisa dapat hadiah, kita bisa dapat poin. Nah, itu bisa juga nanti uangnya dikirim lewat aplikasi itu gitu. Tapi jujur kalau misalkan di Cikarang di sini aku belum nemu aplikasi yang benar-benar terjamin gitu loh buat
buang sampah ini gitu. Setahu aku aplikasi e-recycle tadi itu cuman ada di Tangerang dan sekitarnya gitu. Nah, kalau misalkan di Cikarang ini aku biasanya ke tetangga yang emang suka lewat gitu. Nah, dia tuh suka kumpulin barang-barang bekas gitu, nanti ditukerin bisa dapet gelas kah, dapet piring gitu, bisa juga kadang dapet uang gitu. Terus oh iya, dulu tuh pernah ada, aku pernah sempat pakai produk itu dari The Body Shop. Nah, itu makanya tuh sebentar sih, kayaknya cuman di tahun 2021-an gitu. Nah, dia tuh waktu itu tuh bener-bener gencar banget ngepromosiin skincare-nya gitu. Di mana dia tuh banyak ya, nggak cuman skincare tapi ada parfum, shampoo, aku belinya gitu-gitu. Nah, terus juga mereka punya program Bring Back Our Bottle, di mana kita itu bisa ngebalikin kemasan yang kita pakai lagi di gerai mereka gitu. Ya. Nah, tapi syaratnya juga harus jadi member di situ. Terus mereka tuh benar-benar dimanfaatin ulang barangnya di gerai mereka, dijadiin pot tanaman lah, gantungan kunci, tempat perhiasan. Nah, itu di The Body Shop karena emang dia packagingnya benar-benar simple dan juga emang bagus sih kalau misalkan didaur ulang lagi gitu. Nah, selain The Body Shop juga, setahu aku tuh ada Grey Sociola something, dia itu nerima pengembalian barang sampah skincare lagi ke mereka, nanti ditukerin sama voucher belanja lah, ditukerin sama poin-poin gitu, nanti dapat diskon. Nah, itu yang aku tahu di Sociola sama something, tapi aku belum pernah coba ke sana sih. Enggak sih, soalnya aku nggak pernah mikir ke sana aja karena sampah ya udah dibuang ke tempat sampah, udah. Enggak sih, nggak kepikiran sampai sana. Kayak belum tahu ya. Nggak tahu karena kalau udah habis ya udah buang aja ke tempat sampah udah. Oh ya, kayak- udah nggak pikirin lagi Oh, berarti kayak dampaknya apa. sampah ya udah buang ke tong sampah gitu ya. Nggak tahu. Dampaknya itu pasti besar banget sih ya, terutama sampah plastik yang masih ada isinya itu, kalau misalkan isinya membusuk, expired, itu tuh lama-lama bisa aja diblatungin gitu. Nah, itu tuh kalau misalkan semakin menumpuk, apalagi sampah plastik, itu bisa aja jadi ancaman serius buat kelestarian alam kita ya pastinya. Apalagi material plastik yang itu sulit terurai, nggak sulit sih, mungkin lama ya, dalam waktu lama itu baru bisa terurai. Apalagi ada zat kimia yang berbahaya juga yang bisa mencemari tanah. Nah, jadi ya kita kan sekarang udah era serba digital ya. Kita sebagai generasi muda harus bisa manfaatin keadaan, situasi sesibuk apapun. Ya kayak tadi contohnya, kita bisa diem aja di rumah, nanti produk bekasnya, sampahnya bisa dijemput gitu. Tapi ya terlepas dari hal itu, kita juga harus bisa edukasi orang-orang terdekat kita gitu. Jangan apatis soal perihal sampah ini. Apalagi bagi kita ya, sebagian besar perempuan, wanita, itu tuh skincare, make up itu merupakan salah satu penunjang penampilan yang bikin kita percaya diri gitu. Tapi di balik itu kita juga harus sadar kalau misalkan pemakaian skincare, make up itu bisa aja merusak lingkungan kalau misalkan sampahnya nggak kita kelola dengan baik. Bahkan banyak juga kalau misalkan kita lihat di sekitar kita, kayak selokan air itu kan suka, saluran air itu sering banget mampet juga ya, karena kebanyakan produk yang kita pakai ya ujung-ujungnya jadi sampah juga gitu loh. Dan mirisnya kalau di Indonesia ini itu masih belum merata soal pengelolaan limbah air, limbah tanah juga. Kalau misalkan kita membuang sembarangan aja gitu, terus kalau misalkan produknya dibuang, kita bakar, nah itu bisa mencemari udara juga ya. Nanti juga kenanya kita juga, kita ngehirup udara kotornya yang kena paru-paru kita juga, oksigen yang dihirup campur-campur lah sama limbah sampah gitu. Mungkin itu sih yang aku tahu soal dampaknya. Juga harus ingat kalau misalkan bumi itu cuman satu, jangan sampai niat kita mau ngerawat diri tapi kita malah ngerusak bumi gitu. Bumi dan kulit bisa kok kita rawat bareng-bareng, guys. 4 dari 5 yang kami lakukan wawancara ternyata rata-rata menggunakan basic skincare yang sama, yang menggunakan bahan kemasan plastik dan kaca. Dalam jangka waktu yang lama, menggunakan skincare rata-rata dari 5 orang yang kami wawancara hanya membuang begitu saja di tempat sampah, tanpa adanya pemilahan atau kemasan yang digunakan kembali. Seberapa banyak sampah skincare yang masuk ke tempat pembuangan akhir? Bagaimana mereka dapat memilah sampah produk dari skincare? Kenalkan, saya Roy Humbing, saya petugas di TPST Bantar Gebang yang mendampingi mahasiswa-mahasiswa melaksanakan penelitiannya atau tugasnya. Peningkatan sampah secara umum ada ya, dari tahun 2019 sampai 2023
kemudian 2024 ya. Tahun 2023 itu sampah yang masuk kemari secara umum itu 7.300 ton. Kemudian tahun ini Januari sampai November 7.600 ton. Namun karena TPST ini menerima sampah rumah tangga secara umum, kita tidak bisa identifikasi jumlah sampah skincare-nya. Ada kegiatan pemilahan, tapi kita nggak melakukan pemilahan terhadap produk skincare-nya ya. Misalnya kita pemilahan itu pemilahan di PLTSA ya, salah satunya. Kita menyingkirkan itu bulky waste atau sampah yang berukuran besar, kita ambil plastiknya atau daun keringnya untuk kita bakar seperti itu. Baik, kalau pendaur ulangan yang terjadi di sini adalah terhadap plastik ya, plastik resek umumnya ya, itu kita bakar atau kita jadikan bahan bakar untuk pabrik semen atau produk bahan bakar alternatif. Untuk kemasan skincare itu biasanya masuk ke landfill atau diambil oleh pemulung untuk mereka bawa keluar dan diolah di luar. Berarti pengolahan limbah ini yang bagi yang botol gitu bisa diambil pemulung gitu ya Pak ya? Bisa ya. Okay. Baik, ya. Itu berarti kan kita kategorikan sampah B3 yang berasal dari rumah tangga. Ya. Pengaruhnya terhadap pengolahan sampah di TPST sebenarnya tidak signifikan ya, karena B3 rumah tangga itu umumnya kalau sudah masuk kemari itu masuk ke landfill, dan kalau sudah masuk ke landfill ada tindakan di sistem di dalam landfill itu yang berfungsi untuk mencegah cairan itu masuk ke lingkungan. Tantangannya sebenarnya di dalam kota Jakarta ya. Karena itu seharusnya dipilah di rumah tangga, kemudian ada aplikasinya atau web ya yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup supaya B3 itu nanti diolah di dalam kota. Oh iya, berarti sekarang mungkin edukasi ke masyarakatnya untuk pemilah itu ya Pak yang... Benar sekali. Kita lakukan edukasi itu bagi tamu-tamu kita yang datang kemari. Kan umumnya kita terima tamu itu setiap hari, baik dari TK maupun dari mahasiswa S2 atau S3. Nah, kita edukasinya itu secara umum ya. Kalau edukasi yang paling baik itu sebenarnya edukasi di dalam kotanya ya. Karena kami ketika tamu datang kami akan cerita tentang apa yang terjadi di sini. Jadi kalau di sini udah yang terakhir ya gitu ya Pak. Benar ya? sekali. Harusnya di kota edukasi. Berpotensi mencemari kalau seandainya dia keluar dari landfill. Tapi seperti yang saya tekankan tadi, di landfill itu udah ada sistem untuk mencegah pencemar itu keluar masuk ke lingkungan. Nah misalnya di produk skincare itu mengandung bahan kimia apa yang berpotensi berbahaya gitu Pak. Gimana sih TPA ini cara masuk ke landfill? Oh, masuk ke landfill ya. Dan secara logika ya, skincare itu kan untuk manusia ya, untuk kulit manusia. Saya pikir daya rusak terhadap kesehatan itu mungkin tidak terlalu besar ya, dibandingkan dengan barang elektronik yang masuk kemari, seperti misalnya aki yang tidak sengaja masuk kemari karena lalai dalam memilah. Berarti potensinya nggak terlalu inilah ya Pak. Iya. Perlu diketahui bahwa sampah yang kita buang selama ini akan masuk ke dalam tempat pembuangan sampah terakhir. Sebelum sampah ini dikelola di TPST, perlu adanya kesadaran sebagai masyarakat untuk dapat memilah sampah yang dapat digunakan kembali atau sampah yang berpotensi merusak lingkungan sekitar. Lantas, bagaimana pandangan ahli kecantikan dalam menghadapi masalah sampah yang dihasilkan oleh industri kecantikan? Baik, perkenalkan saya Lucy Anggraini. Basic saya adalah bidan, tapi saya juga belajar di ahli kecantikan, yaitu saya juga sudah diploma Cipta, Cidesco. Kita juga udah punya sertifikasi ISO, alhamdulillah ya. Gitu. Jadi alhamdulillah klinik kecantikan kita itu udah terdaftar ISO, udah terdaftar di BPOM juga produk-produk kita, dan insya Allah halal.
Jadi kalau menurut pandangan saya ya gitu kan, meningkatnya penggunaan produk skincare di masyarakat ini kan diikuti dengan literasi dan pengetahuan tentang pemilihan produk yang berkualitas dan tidak berkualitas itu. Jadi akibat kualitas bahan skincare yang kurang baik itu juga sebenarnya bisa mempengaruhi gitu, kurang baik yang cocoknya untuk kulit atau merugikan pengguna. Apalagi sekarang kan kadang kita kalau buka produk sampahnya suka di mana aja kayak gitu kan, itu juga membawa pengaruh negatif juga gitu, membawa pengaruh yang tidak baik untuk lingkungan gitu. Kalau menurut saya tergantung lingkungan dan personalitinya sendiri ya, karena kan ada juga kayak di lingkungan sekitar kita dia memang mungkin yang berpendidikan baik tapi dia juga nggak aware di lingkungan, dia nggak peduli, biarin aja orang lain aja yang membereskan, toh kita cuma menyimpan di tong sampah misalkan seperti itu. Ada juga di kalangan yang di menengah ke bawah tapi dia sangat peduli terhadap lingkungan. Sudah kita lihat ya buktinya, ada juga contoh-contoh kita bisa lihat di YouTube di mana sebuah perkampungan perdesaan yang mana dia sangat peduli selokan menjadi kayak kolam ikan ya kan ya gitu. Jadi dia sangat peduli di mana dia juga menyimpan tong-tong sampah organik, non-organik kan seperti itu. Karena kan box-box dari kosmetik itu pun juga sebenarnya bisa didaur ulang ya kan gitu. Kadang orang itu kan nggak tahu ini didaur ulangnya bagaimana dan harus jadi apa gitu. Itu pun kurangnya edukasi dari seseorang yang mungkin mengetahui pengetahuan tentang sampah, produk sampah tersebut gitu. Kalau untuk lingkungan B3 itu ya, karena saya juga sebenarnya kurang apa ya, spesifik mempelajari hal itu karena bidangnya kan mungkin berbeda. Tapi saya juga suka membaca yang namanya limbah lingkungan itu pasti berbahaya. Nggak ada limbah lingkungan yang bermanfaat untuk tubuh kita kecuali dia limbah yang bisa didaur ulang, misalkan untuk bisa menjadi tas, untuk menjadi sebuah karya seni lagi seperti itu. Harusnya ada edukasi nggak sih dari misalkan nih kayak produk saya itu misalkan di boxnya itu ada kalau zaman dulu apa ya, kita nggak punya contoh ya, di box makanan biasanya ada buang sampah pada tempatnya, ada tandanya gitu kan, tong sampah sama itu gitu kan. Nah itu tuh harus diedukasi, yang mana kan si tanda-tanda yang seperti itu kan nggak ada banyak orang yang tahu ya kan, nggak ada yang banyak yang tahu kalau itu tuh tandanya apa sih. Tong sampah kan ada tong sampah yang buang sampah itu, terus ada segitiga yang menggunakan gitu kan, nggak ada yang tahu kalau itu digunakan untuk apa gitu. Dan kalau menurut saya mending sebaiknya nanti ada edukasi mengenai itu ke masyarakat gitu kan, karena kan sekarang ada media sosial ya, ada YouTube, Instagram, ada TikTok segala macam, dimana kan itu kita bisa dengan sangat mudah mencari tahu apa sih itu tandanya gitu, dan bagaimana sih caranya kita untuk mendaur ulang, atau bagaimana sih cara membuang sampah dan mempergunakan kembali misalkan si toples pot cream misalnya. Pot cream kan bisa digunakan lagi untuk salep misalkan ya kan, salep bisa dibagi dua dan iya seperti itu. Kalau untuk itu untuk pandangan saya ya sederhananya gitu kan, itu bisa juga sekarang ada kan untuk kayak penampungan apa tuh, kayak limbah, pendaur ulang limbah apa tuh ya, biasanya di sosial juga ada sih itu. Iya kan, nah kayak gitu, dan itu juga kayak tempat-tempat bekas itu juga kan bisa dijual ya nggak sih, kayak botol-botol yang kayak gitu sebenarnya kan apa sih, kayak bank sampah ya, bank sampah. Mungkin kita juga bisa menambahkan edukasi juga
untuk masyarakat ya yang penggunaan skincare-nya banyak, itu bisa ditukar mungkin di bank sampah. Mungkin bank sampahnya juga kan dia akan lebih diuntungkan dari itu gitu, karena kan sekarang yang menggunakan skincare, menggunakan produk itu kan banyak banget gitu kan. Bahkan bukan dewasa aja, remaja, anak kecil juga sekarang pakai krim ya, pakai segala macam dipakai gitu. Ada positif dan negatifnya. Positifnya kita lebih ringkes ya, karena kan refill dan bahan yang apa tuh yang misalnya kasen itu kan harganya beda jauh ya, maksudnya refill misalnya lebih murah, sedangkan dengan packingnya yang pertama itu dia lebih mahal. Ada bagusnya itu satu untuk menghemat keuangan, kedua untuk menghemat tempat lagi, karena kan kita udah beli satu tempat gitu kan. Cuman negatifnya, kabar baiknya itu satu, sampah yang refillnya itu kan juga sama limbah juga gitu kan, apalagi berbahan plastik, di mana plastik itu juga kan susah untuk diserap juga, lama sekali untuk diserapnya kayak gitu. Tentunya untuk itu biar tidak tercemar lingkungan, mengurangi bahan-bahan yang tidak perlu digunakan ya. Contohnya nih, banyak banget sekarang produk yang menggunakan udah pakai pot, dibungkus lagi plastik, dibungkus lagi box, dan dia pakai box besar lagi. Seharusnya kan dia bisa meminimalisir ya, karena kan orang-orang, mohon maaf ya, maksudnya orang-orang sekarang tuh dia lebih tertarik ke packing, ke luarannya. Dia ya packagingnya, dia nggak terlalu peduli dan tidak terlalu aware. Oh itu bagus loh kandungannya, bukan kandungannya yang mereka cari. Itu lucu ya, itu packagingnya bagus banget gitu kan. Pasti kayak gitu lucu, apalagi cewek-cewek sekarang kan warna pink segala macam, itu boxnya segala macam kayak gitu kan, dia udah pasti langsung dibeli gitu. Nah itu kayaknya harus dikurangin gitu, karena kalau produk kita kan cuma botol langsung pakai plastik aja, pakai seal, dan kalaupun ada yang pakai box itu dalamnya nggak pakai plastik lagi. Mungkin satu, edukasi, tetap edukasi dari orang tua yang nggak tahu kan bisa dari anak-anak saya, teteknya yang pelajar gitu, yang punya sosmed, yang lagi belajar, mah ini nggak boleh lo buangnya kayak gini misalkan penggunaannya, apalagi seorang ibu misalkan yang udah tahu tentang limbah dan segala macamnya, harus edukasi juga ke anak-anak nih, ini cara buangnya, cara ininya gitu. Popularitas produk kecantikan yang semakin hari semakin marak seharusnya menjadi peringatan untuk kita untuk tidak hanya peduli terhadap perawatan kulit wajah, tetapi juga peduli terhadap perawatan, pengurangan, dan pemanfaatan dari produk yang digunakan. Anda perlu mengetahui bahwa di dunia ini tidak hanya manusia yang hidup. Bayangkan bagaimana ketika binatang tidak sengaja memakan ceceran cairan yang sudah kadaluarsa. Dan bagaimana air tanah dapat tercemar ketika semakin banyak orang yang membuang sampah produk kemasan yang masih ada isinya. Gunakanlah secukupnya secara bijak agar tidak ada produk kadaluarsa yang terbuang ke lingkungan. Gunakan kemasan untuk mempercantik lingkungan sekitar. Berikanlah sampah produk ke tempat yang dapat mengelola sampah tersebut. Jadi, apakah Anda sudah sadar bahwa yang hidup di dunia tidak hanya manusia, dan manusia tidak dapat hidup di dunia tanpa yang lainnya?